Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi penegakan hukum dan berkeadilan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam membangun dan menjaga tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Penegakan hukum tidak hanya tentang penerapan aturan semata, melainkan harus sentiasa dilandasi oleh prinsip keadilan. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan menjadi esensi untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen pelindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Satu, konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan merujuk pada suatu sistem dan praktik di mana hukum diterapkan secara objektif, imparsial, transparan, dan akuntabel dengan pertimbangan prinsip moral dan etika serta konteks sosial yang melingkupinya demi mencapai hasil yang adil bagi seluruh pihak. Konsep ini melalui sekadar kebutuhan pada proses normatif dan mencukupi beberapa dimensi. Satu, kepastian hukum. Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi setiap orang tanpa kecuali berada di bawah hukum yang sama. Dua, keadilan substantif. Keadilan substantif pertimbangkan konteks, motif, dan dampak sosial dari suatu tindakan. Tiga, kesetaraan di hadapan hukum. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, atau jenis kelamin. 4. Akses terhadap keadilan. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sistem peradilan termasuk informasi hukum, bantuan hukum, dan proses menyelesaikan sengketa yang menjangkau dan efisien. 5. Pelindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan harus selalu selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Ini berarti bahwa proses hukum tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga negara, bahkan terhadap pelaku kejahatan sekalipun. Yaitu ada urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan sangat vital bagi berlangsungnya dan kemajuan suatu negara, terutama dalam konteks Indonesia yang menunjukkan tinggi nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Beberapa alasan utama urgensi tersebut meliputi: 1. Mewujudkan keadilan sosial. Hukum yang ditegakkan secara adil adalah instrumen fundamental yang mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi ketidakadilan, dan memastikan distribusi hak dan kewajiban yang merata. Ini sejalan dengan cita-cita sila yang kelima. 2. Membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, dan meningkat. Kepercayaan ini adalah modal sosial yang penting bagi sebelah negara. 3. Menciptakan stabilitas dan ketertiban sosial. Rasa keadilan dan terwujud melalui penegakan hukum akan mencegah munculnya konflik sosial, anarki, dan main hakim sendiri. 4. Mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Lingkungan hukum yang adil dan produktif memberikan kepastian bagi investor domestik maupun asing. Investor akan lebih berani menanamkan modal negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan tidak koruptif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. 5. Melindungi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang keadilan adalah benteng terakhir dan melindungi hak-hak dasar negara dari potensi menyalahgunakan kuasa atau pelanggaran oleh pihak lain. Nah, materi selanjutnya yaitu mengapa diperlukannya penegak hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat ini memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Negara Indonesia ini juga merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Namun, perilaku aparat penegak hukum seringkali belum baik dan masih tidak terpuji, seperti korupsi, tindak pelecehan, perilaku suap, dan lain-lainnya. Nah, alasan lainnya juga perlu penegakan hukum ini adalah latar belakang masalah atau kasus hukum yang belum diselesaikan. Artinya, seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa, tetapi menguntungkan bagi orang yang mempunyai kuasa.
Masalah lainnya yang menjadi perhatian penegak hukum ini adalah di negara kita ini masih banyak potensi konflik dan kekerasan sosial seperti tawuran, pelanggaran HAM, dan masih banyak lainnya. Namun, banyaknya latar belakang masalah ini, bagaimana hukum ini harus tetap ditegakkan supaya semua orang diperlakukan adil, supaya terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Nah, ada beberapa alasan mengapa penegakan hukum yang berkeadilan ini menjadi penting. Yang pertama yaitu mewujudkan rasa keadilan. Hukum yang adil memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun kekuasaan. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang tidak adil dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum yang memiliki pengaruh. Nah, yang ketiga, meningkatkan rasa aman dan nyaman. Dengan adanya hukum yang ditegakkan secara adil, masyarakat ini akan merasa aman dan nyaman karena tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi. Yang keempat, mencegah kesenjangan sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial karena semua yang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penegakan hukum yang adil ini juga dapat mencegah terciptanya sumber daya manusia yang tidak berkualitas karena mendorong perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan etika. Dan yang keenam, memperkuat tatanan sosial. Hukum yang berkeadilan ini juga membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya konflik. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan juga sejahtera. Yang selanjutnya yaitu ada sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis dalam penegakan hukum berkeadilan merujuk pada latar belakang sejarah terbentuknya hukum yang berlaku saat ini. Hukum yang ada seringkali merupakan hasil dari perkembangan dan juga pengalaman masa lalu, termasuk perjuangan masyarakat terhadap ketidakadilan. Contohnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Indonesia yang berasal dari Wetboek van Strafrecht atau WVS merupakan peninggalan kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, KUHP terus mengalami revisi agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia saat ini. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini berkaitan dengan kebutuhan dan juga nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Contohnya yaitu hukum adat di berbagai daerah diakui dan juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa lokal seperti di Papua, Aceh, ataupun masyarakat adat di Kalimantan. Yang ketiga, yaitu sumber politis. Sumber politis berasal dari kehendak dan keputusan politik seperti undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Politik berperan dalam membentuk sistem hukum dan institusi yang bertugas menegakkan hukum secara adil. Contohnya, pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah hasil dari keputusan politik untuk menciptakan lembaga independen dalam memberantas korupsi. Dinamika penegakan hukum. Dinamika penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dari perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia. Kita semua tahu banyak sekali masyarakat Indonesia yang berperilaku patuh terhadap aturan atau hukum, ada juga yang sering melanggar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia. Begitupun dengan aparat penegak hukum di Indonesia. Ada yang menjalankan penegakan hukum di Indonesia ini secara profesional, ada juga yang kurang berintegritas. Nah, perilaku-perilaku inilah yang membentuk dinamika
lembaga penegakan hukum di Indonesia. Jadi ketika masyarakat di Indonesia tidak patuh terhadap hukum di Indonesia, maka aparat penegak hukum di Indonesia akan kewalahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Begitupun sebaliknya, ketika aparat kurang tegas atau kurang berintegritas dalam penegakan hukum di Indonesia, maka masyarakat akan seenaknya dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Adapun tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Yang pertama, adanya perilaku warga negara Indonesia yang masih belum tepat. Seperti contoh, membuang sampah sembarangan, kemudian menerobos lampu lalu lintas, serta melakukan praktik suap. Nah, ini menjadi PR yang besar bagi kita semua untuk menyadari tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya potensi konflik sosial, di mana kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman dalam suku, ras, dan agama, sehingga aparat memiliki peran yang penting atau krusial dalam perannya sebagai penengah yang adil dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, berikutnya adanya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, praktik ini menjadi parasit yang sangat berbahaya dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sehingga harus menjadi prioritas utama yang harus diberantas dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, adanya interferensi dari luar sistem penegakan hukum di Indonesia yang ikut campur dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang nantinya dapat merusak independensi aparat penegak hukum serta menghilangkan kepercayaan publik atau masyarakat. Lalu, apa esensi dari penegakan hukum itu? Intinya, penegakan hukum itu hadir untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Ibaratkan sapu yang membersihkan rumah, hukum menertibkan negara kita agar semua orang dapat diperlakukan secara sama tanpa pandang bulu. Penegakan hukum juga berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta melindungi masyarakat dari kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Mengapa penegakan hukum ini urgensinya sangat mendesak? Yang pertama, karena penegakan hukum adalah fondasi bangsa yang kuat. Tanpa adanya penegak hukum yang kokoh, maka negara kita bisa rapuh. Kedua, penegakan hukum merupakan kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa akan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, penegakan hukum ini dapat membangun kepercayaan masyarakat, di mana ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hukum dan aparat penegak hukum, maka sistem yang ada di dalam suatu negara akan berjalan secara efektif. Dan yang paling penting, penegakan hukum ini dapat menghindarkan kita dari kekacauan atau chaos. Seperti ungkapan Latin yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi tanpa adanya penegakan hukum, seseorang dapat berbuat sesuka hatinya dan dapat merugikan orang lain. Baiklah, sebagai penutup, mari kita ingat kasus tentang sendal jepit keadilan, di mana ada seorang siswa SMK yang mencuri sendal seorang aparat polisi, lalu dia dijatuhi hukuman yang sangat berat. Nah, kasus ini menjadi sorotan yang memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan dalam penegakan hukum. Berkat adanya desakan dari publik dan kerja keras dari banyak pihak, akhirnya siswa SMK tersebut dibebaskan. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun hukum itu terasa kaku, namun suara masyarakat dan upaya penegakan hukum yang berpihak pada keadilan itu sangat penting dalam proses penegakan keadilan di Indonesia, proses penegakan hukum di Indonesia.